Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan membahas seputar pertanyaan dari pemirsa di rumah mengenai asuransi syariah. Di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Ibu Yeti Rohyatini, Vice President and Head of Unit Syariah dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Bu Yeti, ini kita akan membahas pertanyaan dari Bapak Tubagus. Ia bertanya, kenapa polis syariah yang baru dibelinya dari sebuah perusahaan asuransi dilihat-lihat sepintas fiturnya mirip dengan polis konvensional yang dimiliki istrinya. Nah, sebetulnya Ibu ini beliau salah baca atau bagaimana ya Bu ya? Bisa saja terjadi, jadi ada produk-produk asuransi yang sudah dimiliki oleh konvensional, kemudian syariah membuatnya sama persis features-nya. Tapi tentu saja ada hal-hal yang harus dikuatkan di dalam syariah karena harus tetap comply dengan ketentuan syariah. Nah, hal seperti ini sebetulnya kurang menguntungkan karena kalau sama, lalu nggak ada pilihan yang lebih baik kan, gitu ya. Jadi nggak bisa saling melengkapi. Dan itu merugikan gitu menurut saya. Oke, tapi di luar dari itu apakah produk ini sebetulnya sah secara syariah atau tidak ya Bu ya? Setiap produk yang sudah bisa dijual atau bisa diproduksi oleh perusahaan asuransi, maka seharusnya itu sudah sah. Karena sebelum kita bisa menjual produk harus ada dulu approval dari OJK dalam hal ini. Dan kalau syariah harus sudah ada opini dari DSN karena nanti itu akan menjadi satu ketentuan atau persyaratan sehingga produk ini boleh dijual. Gitu. Harusnya sih sudah. Oke, tapi sebenarnya sejauh mana sebuah produk asuransi syariah ini bisa dikatakan sebagai syariah ya Bu ya? Yang pertama adalah dia harus memenuhi ketentuan syariah. Ketentuan syariah dalam hal ini sering kita bahas dulu ya, bahwa harus terhindar dari maghrib, yaitu tidak boleh ada perjudian, tidak boleh ada riba, ada goror dan sebagainya. Itu udah pasti harus sesuai dengan itu. Kemudian yang kedua adalah tentu ini harus dikaji ketika pembuatannya oleh DPS yang bersangkutan di perusahaan tersebut gitu ya. Sehingga harus ada opini yang menyertai bagaimana produk ini dibuat. Kemudian setelah itu baru disubmit ke OJK dan itu tentu saja harus ada approval dari OJK bahwa ini sesuai dengan ketentuan syariah, features-nya tidak merugikan siapapun, maka boleh dijual. Nah, syariah atau tidak, ya itu tadi yang kita pegang adalah sudah memenuhi syarat ketentuan syariahnya. Saat ini kan juga ada produk-produk syariah yang dijual oleh unit syariah dalam sebuah produk asuransi. Barangkali Bu, perusahaan asuransi yang entitasnya itu ternyata memang bukan atau belum syariah ya Bu ya. Tapi ada juga bedanya itu dengan produk asuransi syariah yang dijual justru oleh perusahaan yang sudah memiliki entitas syariah. Bedanya di mana Bu kalau begini? Kita tahu di Indonesia ini kan berkembang antara perusahaan yang sudah dari awal menjadi perusahaan syariah dan perusahaan-perusahaan asuransi konvensional atau non-syariah tapi memiliki unit syariah. Nah, dalam hal ini produk asuransi yang diterbitkan baik oleh perusahaan yang full-fledged syariah maupun yang masih berbentuk unit seharusnya sama karena memiliki kewajiban yang sama, yaitu harus ada DPS yang mengawasi, harus memenuhi ketentuan syariah, dan harus dikeluarkan atau dijual setelah mendapat approval dari OJK. Tapi sama, ketentuan hukum dan kekuatannya sama. Oke, sama sebetulnya Bu Yeti ya. Nah, barangkali sebagai penutup Bu, ada saran barangkali kepada Bapak Tubagus tadi yang sedang bertanya kepada kita, kiranya terhadap produk asuransi syariah yang baru dibeli oleh Pak Tubagus, sebaiknya diapakan Bu? Yang pertama adalah ketika kita membeli polis, kita harus telaah dulu perusahaan itu terdaftar apa tidak gitu ya, sudah memiliki sertifikasi syariah atau belum gitu. Kemudian yang kedua, bila itu sudah memenuhi perusahaannya ada dan terdaftar di OJK, kemudian memenuhi ketentuan syariah, tinggal dilanjutkan aja, nggak usah khawatir dengan mirroring dan sebagainya. Karena yang penting kan sekarang Pak yang tadi itu Pak Tubagus itu sudah memiliki polis yang sesuai dengan ketentuan syariah. Jadi telaah aja apa sudah sesuai atau belum dengan syariah. Nah, kalau misalnya sekarang sudah memiliki, tinggal saatnya kita memperkuat lagi. Kalau misalnya itu unit link, silahkan ditambahkan top up-nya. Kalau itu hanya proteksi saja, silahkan lihat apakah sudah butuh ditambahkan proteksinya atau belum. Baiklah, Ibu Yeti, terima kasih banyak atas kehadiran dan informasinya ya Bu ya. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh